Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab berapa? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Indah Rahmatiani, Julia Maharani, Muhammad Isan, Nandatul Hikmah, Nabila Askar, Olivia Tri Anggraini, Resi Afridayani, Rizka Mutia, Riani, Santi Rahayu, Seli Indriani, Sima Dayanti, Tinggi Pangestu, Sahni Budiasari, Ulfa Usaina, Yuda Wijaya. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran anak, kemarin minggu lalu kita sudah pada materi perpangkatan, bilangan berpangkat dan bentuk akar, ya. Masih ingatkah kalian apa itu perpangkatan? Kita masuk ini ya. Itu tentang perpangkatan dan bentuk akar, ya. Dengan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat dan berpangkat bulat dan bentuk akar, dengan tujuan melalui diskusi, ya, dan tanya jawab, siswa dapat menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat pada operasi bilangan berpangkat dengan
dengan sifat operasi bilangan berpangkat dan hasil penyederhanaan bentuk akar dengan tepat. Nah, dengan rumus ya. Yaitu A pangkat N, di mana A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Ya, A ini adalah bilangan pokok atau basis. Nah, kalau N itu apa? Bilangan pangkat atau eksponen. Nah, di sini dengan contoh apa? Dibuat contoh seperti A, contohnya 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 itu 9. Nah, di mana 3 ini adalah bilangan pokok, 2 adalah bilangan pangkat atau eksponen. Nah, berarti apa itu bilangan berpangkat? Ada yang tahu? Bilangan berpangkat tadi apa nak? Apa? Coba. Bilangan berpangkat. Dari kelompok 2 yaitu Bilangan berpangkat adalah perkalian dan berulang ya. Nah, di mana bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang dengan rumus A pangkat N kali A dengan sebanyak N faktor, yaitu A-nya bilangan pokok disebut dengan basis, sedangkan N bilangan pangkat atau eksponen. Nah, di sini kita dapat mempelajari sebelum itu kan kita buat dengarkan untuk video ya. Video pembelajaran. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Regules. Nah, kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Kita akan belajar pada video pertama ini bilangan berpangkat positif dan sifat dari suatu bilangan berpangkat. Jangan lupa subscribe channel Regules ada di sebelah kanan bawah dan nanti di sebelah kanan atas kakak akan kasih link supaya teman-teman bisa belajar tentang bilangan berpangkat dari awal sampai akhir. Suatu bilangan bisa memiliki pangkat. Maka ini berarti berapa kali bilangan ini dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Kalau kita punya 7 pangkat 3, maka kita punya 7 dikali 7 dikali 7 ya, kita merefresh sedikit. Atau kebalikannya, kalau kita punya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 bisa. The recording has stopped. This video is being recorded.
dengan mata telanjang, mengapa kamu tidak dapat melihatnya tanpa bercermin kosong? Dapatkah kamu menuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana untuk ukuran yang sama dengan tersebut? Nah, adik-adik, masalah-masalah tersebut di atas semuanya berhubungan dengan konsep bilangan berpangkat. Sekarang kita akan belajar apakah yang dimaksud dengan bilangan berpangkat itu. Pangkat atau eksponen adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum bilangan berpangkat dapat dituliskan A pangkat N sama dengan perkalian A kali A kali A kali A sebanyak N, di mana A disebut dengan bilangan pokok atau basis dan N disebut sebagai pangkat atau eksponen. Perhatikan contoh perpangkatan 3 bentuk. 3 pangkat 5 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama yaitu hasil kali perpangkatan dengan basis yang sama. Perhatikan bentuk-bentuknya. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 faktor. Dikali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 faktor. Karena pangkatnya di sini adalah 4 dan 3. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 dan 3 faktor. Sehingga menjadi 2 berpangkat 4 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 7. Sehingga dapat dituliskan dalam bentuk A pangkat B dikali A pangkat B sama dengan A berpangkat B ditambah B. Dengan syarat basisnya harus sama ya. Jadi dalam bentuk ini basisnya adalah 2. Nah, selanjutnya kita belajar sifat yang kedua ya. Jadi sifat yang kedua yaitu hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama. Dan kita kembali bentuk berikutnya. 4 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Perhatikan yang terjadi 4 pangkat 2 di sini ada sebanyak 3 faktor. Sehingga menjadi 4 kali 4 dikali 4 kali 4 dikali 4 kali 4. Sama dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 6 faktor. Sama dengan 4 pangkat 6. 6 di sini kita boleh jadi 2 kali 3 di sini. Sehingga dapat dituliskan dalam bentuk A pangkat B berarti sama dengan A berpangkat B dikali 7. Perhatikan ya adik-adik, basisnya harus sama yaitu A. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga yaitu hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Perhatikan bentuk perkalian perpangkatan berikut. 2 kali 3 berpangkat 3 sama dengan 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Perkalian 2 kali 3 di sini ada sebanyak 3 faktor ya. Jadi karena pangkatnya ada 3. Sama dengan 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3. Ada turunnya kita buka semua ya. Nah, selanjutnya kita tunjukkan bilangan yang sama. Menjadi 2 kali 2 kali 2 dikali 3 kali 3 kali 3. Perhatikan adik-adik, perkalian 2 di sini ada sebanyak 3 faktor.
bentuk A kali B berpangkat B sama dengan A pangkat C kali B pangkat C. Sifat yang keempat yaitu pembalian pada perpangkatan. Untuk lebih memahami, perhatikan bentuk berikut. 3 pangkat 9 per 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 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 3 sebanyak 9 faktor. Sebab di sini angka bilangnya adalah 9 per 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 faktor. Karena angka dari pemiliknya adalah 4 sama dengan 3 berpangkat 9 kurang 4. Pangkatnya dikembangkan dari jadi 3 pangkat 5. Maka dapat dituliskan dalam bentuk A pangkat B per A pangkat B sama dengan A berpangkat B dibagi. Dalam pembagian dengan basis yang sama, pangkatnya digunakan dari tapi kamu harus ingat basisnya harus sama. Sifat yang kelima yaitu berpangkatan pada pecahan. Perhatikan dengan teliti ya, jadi 2 per 3 berpangkat 3 sama dengan 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3. Kenapa demikian? Karena pecahan 2 per 3 memiliki angka 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Kalian tahu kan kenapa dia berpangkat 3? Ya, karena ada pembilang di sini 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 faktor dan 3 kali 3 kali 3 juga sebanyak 3 faktor. Jadinya menjadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3 sehingga dapat dituliskan dalam bentuk A per B pangkat B sama dengan A pangkat B per B pangkat B. Sifat yang selanjutnya, sifat 6 yaitu pangkat 6. Perhatikan dengan tetap konsentrasi ya jadi 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 sama dengan 2 berpangkat 5 kurang 5. Mengapa demikian? Seperti sifat yang telah kita pelajari sebelumnya, pembalian pada perpangkatan dengan basis yang sama, maka pangkatnya akan dikurangkan. Sehingga di sini dengan basis yang sama yaitu 2, maka pangkatnya kita kurangkan menjadi 2 pangkat 5 kurang 5 sama dengan 2 pangkat 0. Karena 5 kurang 5 hasilnya 0. Atau dapat kita jabarkan dalam bentuk 2 kali 5 per 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 faktor per 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 faktor juga sama dengan 32 per 32. Karena 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 faktor itu hasilnya 32. Sehingga 32 per 32 sama dengan 10. Perhatikan bentuk yang pertama ini tadi 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 tadi hasilnya menjadi 2 pangkat 0. Dalam bentuk yang kedua 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5 hasilnya sama dengan 1. Sehingga diperoleh bahwa 2 pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga dapat disimpulkan untuk setiap bilangan bulat A tidak sama dengan 0 berlaku A pangkat 0 dengan 10. Jadi artinya setiap bilangan yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1.
pangkatan dengan basis yang sama, sehingga pangkatnya dihilangkan. Nah, hasilnya menjadi 2 pangkat negatif 2. Karena 0 dikurang 2, hasilnya adalah negatif 2. Sehingga bentuk 1/2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 2 pangkat negatif 2. Jadi dapat dituliskan dalam bentuk 1/A pangkat B sama dengan A pangkat negatif B. Adik-adik, selanjutnya kita akan belajar dari contoh-contoh soal ya. Nah, sekarang perhatikan contoh soal yang berikut ini. Yang pertama, tentukanlah nilai dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Pembahasannya, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Kalau kita jabarkan, hasilnya menjadi 2 kali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kita peroleh karena setiap bentuknya kita jabarkan. Nah, hasilnya menjadi 2 kali 2 itu hasilnya 4. Kemudian 2 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 8. Dikali kemudian 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya 16. Sehingga 4 kali 8 kali 12 hasilnya sama dengan 112. Jadi nilai dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 adalah 212. Bagaimana? Kalian bisa mengerti? Tentu bisa ya. Adik-adik, bagaimana kalau contoh soal tadi kita kerjakan dengan menggunakan sifat-sifat yang berpangkat yang telah kita pelajari. Nah, perhatikan kembali penjelasan berikut ini. Dengan menggunakan sifat-sifat yang berpangkat, contoh soal tadi dapat diselesaikan seperti ini. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 berpangkat 2 ditambah 3 tambah 4. Ini adalah sifat yang pertama, yaitu perkalian pada perpangkatan dengan basis yang sama, maka pangkatnya akan dijumlahkan sehingga menjadi 2 pangkat 9. Hasilnya adalah 512. Adik-adik, untuk lebih memahami pembelajaran kita, mari kita simak contoh yang selanjutnya ya. Perhatikan contoh 2 berikut ini. Tentukan bentuk sederhana dari A pangkat 6, B pangkat 8, C pangkat 7, per A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 4. Nah, soal ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan sifat pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama, maka pangkatnya akan kita kurangkan. Jadi, A pangkat 6, B pangkat 8, C pangkat 7, per A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 4 sama dengan A berpangkat 6 kurang 2. Karena pada pembilang A memiliki pangkat 6 dan pada penyebut A memiliki pangkat 2. Jadi pangkatnya kita kurangkan menjadi A pangkat 6 kurang 2, B berpangkat 8 kurang 3, C berpangkat 7 kurang 4. Sehingga hasilnya menjadi A pangkat 4, B pangkat 5, C pangkat 3. Dengan menerapkan sifat pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, bagaimana adik-adik? Aku bisa memahaminya? Tentu bisa bukan? Bagaimana adik-adik? Sampai sejauh ini, apakah kamu telah memahami pembelajaran kita tentang bilangan berpangkat?
semua sudah memahami untuk bilangan berpangkat? Ya, Bu. Nah, ini berarti bilangan berpangkat ini dia kan seperti tadi pangkatnya. Misalkan pangkatnya itu kalau perkalian pangkatnya digunakan, ya kan? Kalau dia dalam seperti tadi 2 pangkat 0 atau 3 pangkat 0, berarti kalau dia pangkat 0 hasilnya itu berapa? 1. Nah, kalau dalam pembagian pangkatnya itu adalah kita kurangkan. Ya. Berarti dalam materi ini, untuk materi ini dalam bilangan berpangkat, berarti dia kita ambil kesimpulannya adalah dalam menaikkan video kita sudah paham ya bagaimana cara mencari seperti perkalian bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat, bilangan rasional, bilangan pangkat 0 ya, pangkat 0, dan bilangan apa lagi? Bilangan positif dan bilangan pangkat negatif ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga ada ya. Mungkin ada yang bisa ini untuk bilangan pangkat dalam kehidupan sehari-hari mungkin. Contohnya apa? Saya tahu seperti apa? Ya, bisa dibilang dengan kelompok 1 ini jawab. Kita tetap mengetahui bilangan berpangkat pada kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara melipat setelah menjadi 2 atau berapa ya. Enak seperti mana? Pak, bagaimana? Sudah kasih tahu. Berarti melipat kertas dengan bagaimana nak? Melipat kertas dengan sumbu simetri ya. Nah, sumbu simetri ya. Kalau kertasnya ini ada 1, kita buat lipatan kertasnya menjadi berapa? Kalau kita gunting, nah? 2. Terus kalau kita lipat lagi? 4. Kalau 4 berapa? 2 pangkat 2. Tadi 2 pangkat 1. Hasilnya 2 pangkat 2. Seperti itu ya dalam kehidupan sehari-hari boleh. Nah, dengan ini kita mengambil kesimpulan berarti bilangan berpangkat itu perkalian berulang, di mana A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. Lalu itu ya, berarti A itu sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan N-nya bilangan berpangkat atau eksponen ya. Nah, halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. 2 pangkat 1. 2. 2 kali 2. 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 2. 2 kali 2. Ya, pasti sudah paham ya. Nah, sekarang ibu kasih untuk poin-poinnya, misalnya soal cerita ya. Soal cerita tentang bakteri. Bakteri. Mungkin ada yang pernah tahu? Ada yang bertanya? Tidak ada. Nah, ibu yang bertanya. Ini tentang soal cerita tentang bakteri ya. Satu bakteri itu satu bakteri itu membelah diri menjadi 2. Nah, setiap dalam satu hari itu berarti dia bakterinya ada 2. Nah, kalau bakterinya dia hari kelima, berapakah bakterinya? Coba cari dulu nah. Coba dicari ya. Cari dulu. Tadi dalam satu bakteri dia akan membelah diri menjadi 2 bakteri.
Nah, itu dalam 1 hari. Kalau dalam 5 hari, berapa bakteri yang harus berkembang ya? Dia terbelah menjadi berapa? Coba cari dulu, berdiskusi setiap kelompoknya. Cari. Nah, ini ya. Cari dulu. Next. Dalam kehidupan sehari-hari seperti bakteri berarti dalam bilangan berpangkat ya. Dalam bilangan berpangkat. Jadi, kalau ini dia bisa mengajukan pertanyaan dan menjawabnya gitu ya. Sudah dapat nggak? Kelompok berapa? 3. Ya, coba. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab bakteri pada hari kelima, yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32 bakteri. 22 bakteri dalam 5 hari. Ada yang lain mungkin menambahkan? Menambahkan? Ada? Ya. Coba dengar yang lain. Semuanya menjawab. Kami dari kelompok 4 ingin menjawab hasil diskusi. Hari ke-1 yaitu 2 pangkat 1 sama dengan 2 sama dengan 2 bakteri. Hari kedua yaitu 2 pangkat 2 dikali 2 kali 2 sama dengan 4 bakteri. Hari ketiga yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8 bakteri. Hari keempat yaitu 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16 bakteri. Hari kelima yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32 bakteri. Ya. Berarti dalam 5 hari itu semua bakteri membelah diri menjadi 32 bakteri hari kelima. Karena di hari pertama bakteri itu dalam satu bakteri itu adalah 2. Jadi 2 pangkat 1 bisa dibilang dalam perpangkatan ya kan? 2 pangkat 1 yaitu hasilnya 2 ya kan? Terus yang hari kedua 2 pangkat 2 pangkat 2 berapa? 4. Itu di hari kedua. Dan hari ketiga. Di hari ketiga yaitu 2 pangkat, kata teman tadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 8 bakteri. Dan di hari keempat berarti 2 pangkat 4. Berapa nak? 16 bakteri. Dan di hari kelima yaitu 32 bakteri ya. Berarti di hari kelima bakteri itu berbelah diri dan sampai di hari kelima adalah 32 bakteri. Kalau sudah memahami ya tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Berarti dengan bilangannya sekarang bagi membuat kerjanya ya. Dikerjakan. Berarti untuk kehidupan sehari-hari juga kalian sudah paham ya bagaimana
sekali lagi kelompoknya menjadi kelompok kecil ya. Ya, coba. Kami ya nak, coba berdiskusi, setiap kelompok berdiskusi yang mana lagi jawabannya mencari bersama ya. Kalau ada yang kurang paham, tolong ditanya. Seperti yang video tadi ya. Ya. Terus yang penting tadi sebagai simetri ya. Dengan kertas. Video nomor 1, nomor 2. Cari nomor berapa? Kita coba. Nomor berapa? Kita sama ya. Diskusi. Diskusi ya. Pangkatnya itu pokoknya kalian dijumlahkan ya dalam pembagian kurangkan. Dalam pemberian kan menjumlahkan ketiganya dengan perkalian itu pangkatnya dijumlahkan. Sudah, kemudian kertas mungkin. Ya, selesai.
Guntingan ke 4, ya kan? Makanya orangnya ada berapa? Buktinya, kenapa diguntingkan? Berapa? 12. Makanya digunting. Jadi kita kan paham. Nanti jangan digeser lagi ya, nak. Kalau udah digunting, ya kan? Lipatkan lagi, lipat lagi simetri lipatnya. Kalian gunting, lipat lagi. Ini kan ada warnanya. Itu cuma 3 apa 5 Pak? Berapa yang di terakhir ya? Ya, lipatan simetri yang pertama itu berapa? Kalau sampai ke 1, kan? Buktikan di kertas tadi. Satu aja. Satu orang. Tinggal satu giliran, kan tahu. Kalau sudah kan, berarti dalam lipatan keempat itu berarti dia dalam satu lipatan menjadi 2, ya kan? Terus yang keduanya, orang keduanya sama, ya, lipat lagi menjadi 4. Orang ketiganya, berarti dia 2 per 3. Buktikan kalau 2 per 3 tadi 8. Maka betul dengan lipatan kertas tadi yang hasilnya 8. Itulah bilangan pertama. Sudah dapat? Dihitung. Nah, itu dia. Itu dia. Susah ya? Ini susah. Kalau sudah selesai, ya dikumpulkan. Cuma selesai sebelum dikumpulkan. Ini tadi kan udah. Di situ ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nah, ini bu bagian. Bagi dibagi kelompok kecil. Sebagian ada 3 orang, sebagian ada 2 orang. Di situ aja, ya kelompoknya. Nah, ini bu. Mulai kertas ya. Nanti hasilnya itu. Nanti baru presentasikan. Kelompok berapa? Oh ya. Perlu ya. Biar tahu tapi 1 aja ya untuk ininya. Biar tahu berapa ini kegiatannya berarti dibagi ya. Berarti kelompok 1 menjadi 1A dan 1B. Yang sana kelompok 2, 2A dan 2B gitu ya. Kelompok kecilnya. Ini kelompok 3, 3A dan 3B. Terus yang kelompok 4 juga begitu, kelompok A, 4A dan 4B. Yang mana orangnya ditulis ya. Guntingnya ya.
Ini 2. Ini 3. Oh ya, coba buktikan. Ini 2 orang, ini 3 orang ya. Ya, berdua. Oh, ini bertiga. Coba. Satu orang beri dulu. Hasilnya tulis. Tulis di kertas. Ya, coba. Untuk kelompok yang 3 orang. Untuk sebagian kelompoknya ada 2 orang. Kelompok kecil ya. Ini berapa orang? 3. Ini 2. Ini sudah? Kita lagi. Nah, dituliskan catatan jawabannya. Tuliskan. Tadi 2 pangkat 1 dengan 2 pangkat yang rapi nah. Rapi ya. Dihitung tiap hari 2 pangkat 1 hasilnya berapa? 2 kali berapa? 2 pangkat 2 hasilnya berapa? Dalam pemilihan kertas tadi. Terus kan nanti jawabannya. Buat namanya. Ini ada 2 orang, 3 orang ya. Jadi dia berbeda jawabannya dalam satu kelompok ada dibagi 2. Ya, 3 dan ada yang berapa dapatnya? 2 pangkat 1. Ya, dari 2 pangkat 1. Yang kedua orang ketiga berarti 2/3 berapa? 8 teruskan. Pas hasilnya berapa? Rahasia berarti coba ini. Siapa yang mau presentasi? Boleh. Yang 3 orang. Coba presentasikan. Ada kelompoknya? Ya, coba. Kami coba presentasikan dulu hasil kerja diskusi kelompoknya ya. Nah, yang lain
mensosialisasikan hasil diskusi kami dengan kepentingan kertas. Limbatan satu 2/1 sama dengan 2. Limbatan kedua 2/2 sama dengan 4. Limbatan ketiga 2/3 sama dengan 8. Tepuk tangan. Pembentukan kertas dengan orangnya 3 orang ya. Dengan berarti 2/1, 2/2 dan 2/3. Ada yang lain? Menambahkan mungkin? Atau punya kelompok yang lain? Kami dari kelompok 2A menanggapi untuk kelompok 1. Kami sudah dapat memahami dan mengerti tentang perguntingan kertas yang dilakukan oleh kelompok 1. Sudah bagus, karena dalam bergunting kertas dalam pada lipatan simetri itu adalah 2/1 sama dengan 2. Kertas pada pengguntingan pertama 2/2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Kertas pada pengguntingan kedua 2/3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kertas pada pengguntingan ketiga. Berarti dalam pembentukan kertas pertama ya kita lipat tadi simetrinya berarti menjadi 2, yaitu 2/1. Namanya 2/1 yaitu 2 hasilnya 2. Nah, orang kedua menggunting lagi berapa? 4. Berarti 2/2 hasilnya 4. Terus yang selanjutnya dilipat lagi berapa nah jadinya? Hasilnya 8. Nah, berarti dalam bilangan berpangkat bisa dibilang dalam kehidupan sehari-hari juga seperti melipat kertas atau pengguntingan kertas. Satu lagi tentang apa? Tentang bakteri ya seperti tadi, dan masih banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari. Udah biar dikumpulkan LKPD-nya ya. Ya kita lanjut. Ada lagi lain? Kelompok lain? Nah, kalau yang pengguntingan kertas dalam kelima-limanya berapa? Coba. Dalam pengguntingan kertas ke 5 orang berapa? Ya, siapa yang mau siapa? Yang mau ini? Coba menjelaskan. Kalau pengguntingan kertas tadi kan ada 3 orang, ya kan? Nah, ini dengan 5-limanya 5 orang berapa? Siapa yang mau mempresentasikan? Coba. Siapa? Berapa? Ini udah 5. Ya, tadi. Dan sampai 5. Kalau dapat 50 berapa? Nah, itu dekat. Dicari. Coba yang belum dicari. Coba. Ini dan kelompok. Ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kerja kelompok diskusi kami. Karena pemungkinan kertas Pembentukan pertama mempunyai basis menghasilkan 2 kertas. Kemungkinan kedua menghasilkan 4 kertas. Kemungkinan ketiga menghasilkan 8 kertas. Kemungkinan keempat menghasilkan 16 kertas. Kemungkinan kelima menghasilkan 32 kertas. Dari buktikan tadi, kemudian orang pertama, ya, terus orang kedua, terus lagi yang ketiga, yang pertama tadi berapa? 2. Yang kedua berarti 2/2? 4. Kemudian kertas yang kedua, ya. Terus orang yang ketiga 8.
diskusi ya. Nah, berarti anak ibu semua sudah paham tentang pengguntingan kertas ya, sudah memahami tentang pengguntingan kertas dari yang kita masuk materi minggu lalu dan ini juga ya tentang bilangan berpangkat dengan dalam kehidupan sehari-hari pada operasi bilangan berpangkat. Nah, sekarang bilangan berpangkatnya. Nah, berarti kita dalam kehidupan sehari-hari yang kita dapat apa saja hari ini? Apa aja? Yuk, mungkin kelompok. Ya, coba apa? Apa saja? Ya, bilangan berpangkat dengan seperti apa? Ada? Coba tentang apa ada? Bilangan berpangkatnya apa aja yang kalian ketahui dalam materi ini yang kita pelajari? Tentang bilangan berpangkat dengan menggunakan kertas, ya kan? Tahu penggunaan kertas. Apa lagi? Ya, seperti apa tadi nak? Bakteri, ya, bakteri ya, membelah dalam satu bakteri itu membelah menjadi dua bakteri, ya, dalam satu bakteri. Nah, berarti ini ada nggak kesimpulan dari anak-anak ibu yang kita pelajari hari ini? Siapa? Ayo. Coba. Kesimpulan. Coba. Ya. Kesimpulan dari kelompok 3 yaitu bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dengan contoh 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sampai 8. Nanti bilangan berpangkat itu ada yang lain yang kalian pelajari hari ini. Coba bacanya ke depan. Kayak berulang. Coba ke depan. Nah, kalau bilang berpangkat tadi, apa katanya? Coba ke sini nak. Boleh di sini juga. Bilangan berpangkatan adalah perkalian berulang dengan contoh 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Itu saja. Mungkin ada lagi nanti ke depan boleh. Apa lagi? Saja. Siapa lagi? Bilangan berpangkat itu berarti dia apa? Bilangan. Coba tepuk tangan dulu kawan-kawan yang sudah siswa ini semua yang aktif dan kreatif, ibu kasih nilai yang bagus untuk anak-anak ibu semuanya ya. Berarti kesimpulannya ya, kesimpulan dari yang materi ini bilangan berpangkat dan bentuk akar ini, bilangan berpangkat adalah bilangan perkalian berulang di mana A pangkat Z atau A kali A kali A sebanyak M faktor, di mana A-nya adalah bilangan atau asal bilangan basis, sedangkan N adalah bilangan atau akar atau eksponen ya. Nah, berarti kesimpulannya itu dan kita dapat mengetahui tentang pada kehidupan sehari-hari seperti bakteri ya, menghitung banyaknya bakteri di hari kelima misalnya. Terus di hari ketiga, kalau di hari ketiga berapa lah? 8. Karena dia setiap satu bakteri itu membelah menjadi 2. Ini untuk mungkin hanya ini ya kita dapat sampaikan. Coba untuk 12 untuk ini lah. Doa.
Untuk kali ini kita besok kembali lagi ya. Besok kita lanjut lagi. Berarti kalian sudah paham tentang bilangan berpangkat. Dan sampai di rumah juga harus belajar. Ya. Kalian coba lagi di rumah bagaimana untuk mencari bilangan berpangkat ya. Dan mungkin hanya ini yang dapat ibu sampaikan. Bagi yang kurang, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.